Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama aku Elvira Maya Sofwa dari kelas berhitung paket C. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi permutasi dan kombinasi. Kita masuk ke materi permutasi. Nah, sebenarnya apa sih permutasi itu? Jadi, permutasi adalah susunan yang berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Permutasi memiliki beberapa jenis soal, yaitu soal permasalahan sehari-hari dengan memperhatikan suatu urutan atau posisi. Jadi, yang paling penting dalam permutasi ini, kalau misalnya ada suatu percobaan, kita harus memperhatikan urutannya. Misalnya, ada kejadian A dan B. Nah, kejadian A, B itu berbeda dengan kejadian B, A. Rumus dari permutasi itu sendiri seperti berikut. Nah, ini kita bisa baca permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, di mana P sebagai permutasi, N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru adalah simbol faktorial. Nah, sebelum lebih lanjut masuk ke materi permutasi, sebelumnya pernah ada materi yaitu kaidah perkalian kan? Nah, sebenarnya soal yang ada di sini, soalnya dalam berapa carakah sebuah organisasi dalam memilih satu ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara dari 10 anggotanya. Kita bisa kerjakan ini dengan kaidah perkalian, yaitu filling the plot atau mengisi kotak-kotak yang kosong ini, dan bisa juga kita kerjakan dengan permutasi. Yang pertama, kalau kita kerjakan dengan cara filling the plot, ya, yaitu yang pertama, ketua ada 10 kemungkinan. Yang kedua, sekretaris itu ada 10 minus 1 kemungkinan, yaitu 9. Dan bendahara ada 9 minus 1 kemungkinan, yaitu 8. Nah, 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 720 cara. Tapi kalau kita mau pakai cara permutasi, kita bisa tulis kayak gini, P, karena di sini dimintanya itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti ada 3 dari 10. Dan bisa kita tulis jadi 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. Atau 10 dikali 9 dikali, di sini perkaliannya aku lambangkan pakai titik, 8 dikali 7 faktorial bagi 7 faktorial. Kemudian 7 faktorial bisa dicoret, jadi hasilnya sama, yaitu 10 kali 9 dikali 8 sama dengan 720 cara. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep perhitungan dari permutasi sendiri. Nah, tadi udah disinggung dikit gimana cara ngitungnya. Sekarang kita akan perjelas lagi. Contoh, kita mencari permutasi 2 dari 8. Nah, permutasi 2 dari 8, kita tahu N di sini adalah 8, N faktorial di sini sama dengan 8 faktorial, kemudian R itu sama dengan 2. Jadi N min R sama dengan 8 min 2 faktorial. Pertama-tama, kita harus hitung N min R-nya dulu, alias 8 min 2 faktorial. 8 min 2 faktorial itu sama dengan 6 faktorial. Karena kita tahu di sini 6 faktorial, kita bisa jabarkan 8, berhenti sampai di 6 faktorial untuk mempermudah perhitungan kita. Nah, jadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial, kemudian 6 faktorialnya bisa dicoret, sehingga hasilnya 56. Selanjutnya, tentukan hasil dari P3 dari permutasi 3 dari 7 dikurangin permutasi 2 dari 6. Permutasi 3 dari 7 itu N-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 3. 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial. 7 dikurangin 3 sama dengan 4. Jadi kita bisa jabarkan 7 faktorial sampai ke 4 faktorial aja. Sehingga kita bisa coret 4 faktorial, yaitu hasilnya menjadi 7 kali 6 kali 5, yaitu 210. Kemudian untuk P permutasi 2 dari 6, itu 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial. Nah, sama seperti sebelumnya, 6 min 2 faktorial itu sama dengan 4 faktorial. Jadi, 6-nya bisa dijabarkan berhenti sampai di 4 faktorial aja. Kemudian 4 faktorialnya bisa dicoret, 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi,
P permutasi 3 dari 7 dikurangi permutasi 2 dari 6 sama dengan 210 dikurangi 30. Sama dengan 180. Selanjutnya, permutasi itu ada terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada permutasi unsur berbeda. Nah, permutasi unsur berbeda ini berarti unsur-unsur yang ingin disusun semuanya berbeda. Rumus yang digunakan juga sama persis seperti rumus umum permutasi yang di awal tadi. Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 3 bola. Jika diambil 2 bola satu demi satu secara acak, berapa banyak percobaan yang mungkin? Kita lihat di gambar ini, satu kotak ada bola merah satu, bola hijau satu, dan bola kuning satu. Kalau kita ambil satu demi satu secara acak, bisa aja dalam pengambilan pertama dapat merah, pengambilan kedua dapatnya kuning. Atau pengambilan pertama kuning, pengambilan keduanya merah. Atau pengambilan pertamanya kuning, pengambilan keduanya hijau. Nah, banyaknya kemungkinan atau banyaknya percobaan itu kita dapatkan sebanyak 6 percobaan. Kalau kita tulis satu-satu. Tapi kalau kita gunakan rumus permutasi, karena di sini yang diminta ada 2 bola yang diambil, 2 bola yang ingin kita ambil, dari total 3 bola, berarti kita bisa tulis N-nya sama dengan 3. Di sini rumusnya sama aja. N-nya 3, R-nya 2. Jadi 3 faktorial dibagi 3 dikurangin 2 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. 3 min 2 faktorial sama dengan 1 faktorial yaitu 1. Jadi hasilnya sama, 6. Kalau permutasi akan lebih mudah caranya. Nah, kenapa tergolong unsur berbeda? Karena dari total kejadian atau objek yang bisa kita pilih, kita hanya disuruh mengambil sebagiannya. Dan semua warna yang dipakai itu beda semua. Selanjutnya ada permutasi unsur sama. Nah, permutasi unsur sama itu permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Rumusnya cukup berbeda dari rumus umum permutasi, yaitu P, K1, K2, titik-titik KT dari N. N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali titik-titik-titik sampai KT faktorial. Nah, di sini P-nya tetap permutasi, N-nya tetap banyak elemen seluruhnya, tapi K1 itu adalah elemen kelompok 1 yang sama, K2 adalah elemen kelompok 2 yang sama, dan KT adalah elemen kelompok T yang sama. Ya, supaya lebih mudah kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini ada banyak susunan kata yang mungkin dari kata statis. Nah, pertama-tama kita harus list dulu yang kata-kata huruf demi huruf yang ada di kata ini apa aja gitu. Di sini ada S, ada T, ada A, ada I. Nah, di sini yang ada 2 itu ada S. S jumlahnya ada 2 dan T jumlahnya ada 2. A ada 1 dan I ada 1. Jadi nggak perlu ditulis sebenarnya. Nah, di sini N-nya itu apa? N-nya itu berapa? N-nya itu 6 karena di sini statis. S, T, A, T, I, S. Ada 6 huruf yang menyusun kata statis. Jadi N-nya sama dengan 6. N sama dengan 6. Dan K1-nya itu K1-nya itu bisa sama dengan 2. K2-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita hitung dari rumus ini, N-nya itu 6 faktorial. N-nya itu 6 faktorial dibagi K1-nya itu 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, karena di sini penyebutnya itu 2, jadi kita uraikan 6-nya sampai 2 aja. 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu sebenarnya sama aja dengan 2 dikali 2 faktorial. Bisa kita coret. Ini bisa kita coret jadi 2. Nah, 6 kali 5 30, 30 kali 2 60, 60 kali 3 sama dengan 180. Jadi ada 180 cara atau 180 susunan kata yang mungkin. Wah, ternyata banyak juga ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang permutasi siklis. Permutasi siklis digunakan untuk menentukan banyaknya cara penyusunan dari unsur yang berbeda dalam kondisi melingkar. Nah,
Di sini N-nya itu tetap banyak elemen seluruhnya. Konsepnya gimana? Contohnya di sini ada suatu meja bundar, anggaplah ada suatu meja bundar, ada 3 orang yang ingin duduk di meja bundar tersebut. Caranya kita harus memfiksasi atau kita harus memilih satu bangku terlebih dahulu sebagai titik utamanya. Nah, di sini kita pilih titik ini sebagai titik A. Berarti di sini sudah ada 1 orang. Berarti di sini bisa ada kemungkinan 2 orang, di sini 1 orang. Berarti 2 dikali 1. 2 kali 1 sama dengan 2 faktorial. Nah, kalau di sini N-nya sama dengan 4. Kita fiksasi di sini. A-nya berarti di sini sama dengan 1. Berarti kemungkinan di sini itu bisa 3 orang. Kemungkinan di sini bisa 2 orang. Kemungkinan di sini bisa 1 orang. Berarti 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3 faktorial. Begitu juga dengan yang ini. Lanjut ke contoh soal. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut berdasarkan konsep permutasi siklis adalah, nah, kita tahu N-nya sama dengan 5, berarti untuk cari permutasi siklisnya mudah aja, yaitu tinggal 5 dikurangin 1 faktorial, sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3, 12, kali 2, 24. Jadi ada 24 cara. 24 cara dari 5 orang anggota keluarga ini untuk duduk di 5 kursi yang ada di meja bundar tersebut. Kita masuk ke materi kombinasi. Nah, apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah aturan menyusun beberapa anggota dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Kuncinya ada di tanpa memperhatikan urutan. Ini adalah kunci dari perbedaan antara permutasi dan kombinasi, yaitu memperhatikan dan tidak memperhatikan urutan. Kalau di permutasi tadi ada kejadian A dan B, maka kejadian AB itu berbeda dengan BA, tapi kalau di kombinasi ada kejadian A dan B, kejadian AB maupun BA itu dianggap sama-sama satu kejadian, bukan 2 kejadian. Nah, contohnya bisa dilihat dari pencampuran warna kuning dengan biru akan menghasilkan warna hijau. Kita nggak mikirin mau warna kuning dulu yang dituang atau warna hijau duluan, atau warna biru duluan yang dituang. Yang penting hasilnya warna hijau. Dan itu akan tetap dihitung menjadi satu cara, mau kuning atau biru duluan yang dituang. Rumusnya, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, bedanya sama permutasi, dia di sini ada tambahan R faktorial lagi. Di mana C adalah kombinasi, N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru adalah simbol faktorial. Nah, kita masuk ke konsep perhitungannya. Tadi, ini adalah rumus utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Kalau misalnya ada C27, ini juga harusnya 7. Harusnya di sini 7. Ini juga harusnya di sini 7. Nah, kombinasi 2 dari 7, berarti 7 faktorial dibagi 7 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Di mana 7 min 2 itu sama dengan 5 faktorial, dan 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. Nah, karena di sini ada 5 faktorial, kita uraikan 7 berhenti sampai di 5 faktorial aja. Itu 7 kali 6 kali 5 faktorial, dan 5 faktorial bisa dicoret. Kemudian 7 kali 6 dibagi 2. 7 kali 6, 42, dibagi 2 sama dengan 21. Contoh selanjutnya, tentukan hasil dari kombinasi 3 dari 7 dikurangin kombinasi 2 dari 6. Nah, kombinasi 3 dari 7 itu 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi di sini kita sudah tahu sesuai dengan letak posisinya ya, N-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 3. Dan di sini 7 min 3 faktorial itu sama dengan 4 faktorial. 4 sama 3 lebih besaran 4. Nah, caranya supaya kita lebih mudah untuk menghitung, berarti kita jabarkan 7 faktorial ini sampai 4 aja. Jangan sampai 3, karena biar lebih banyak angka yang bisa dicoret. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial
dibagi 4 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita bisa coret 4 faktorialnya sehingga jadi 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2. Hasilnya sama dengan 35. Selanjutnya kita hitung yang ini, 2 dari 6. Nah, faktorial dibagi 6 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. 6 min 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali 2 dikali 1. Nah, kenapa 2-nya di sini dijabarin? Karena dia lebih kecil dari 4. Jadi lebih mudah kalau kita untuk mencoret 4 faktorial dibanding kita 2 faktorial. Jadi 6-nya dijabarkan sampai 4 faktorial aja. 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial bisa dicoret. Jadi hasilnya itu 6 kali 5 bagi 2 sama dengan 15. 35 dikurangi 15 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Seorang siswa yang mengikuti ujian harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang ada. Banyak cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan adalah, nah, di sini kita tahu N atau jumlah soal atau jumlah kejadian itu ada 10. Dan R atau kejadian yang kita pilih itu ada 7, alias ada 7 soal yang kita harus kerjakan. Nah, di sini harusnya 10 faktorial. Sini harusnya 10 faktorial. Jadi 10 faktorial itu 10 faktorial dibagi 10 kurangin 7 itu kan 3 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, karena di sini 7 lebih besar dari 3, jadi kita jabarkan 10 sampai 7 aja. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Dibagi 3-nya bisa kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. Kemudian 7 faktorial yang bisa dicoret, 3 bisa dicoret sama 9 jadi 3, 8 bisa dicoret sama 2 jadi 4, jadinya 4 kali 3 kali 10 sama dengan 120. Jadi ada 120 cara atau 120 kemungkinan seorang siswa mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang ada. Nah, di sini agak ketutup ya. Kenapa tergolong kombinasi? Karena dari total soal yang ada, kita hanya diminta untuk mencari kemungkinan memilih 7 soal dari 10 soal tanpa memperhatikan urutan dalam mengerjakan soal. Ya, jadi di sini maksudnya tuh kita cuma diminta, udah ambil aja deh 7 soal. Gak penting kita mau ngerjain dari nomor 1 dulu, atau mau ngerjain dari nomor 2 dulu. Yang penting kita ngambil 7 soal dari 10 soal, kayak gitu. Nah, selanjutnya, sebuah perusahaan akan memilih 4 orang karyawan dari 10 orang yang lulus seleksi. Banyaknya cara perusahaan untuk memilih keempat orang karyawan itu adalah, nah, banyak caranya itu kita tulis dulu N atau semua kemungkinan yang mungkin itu ada, bukan 10, maksudnya N adalah banyak kejadian yang ada, maksudnya ada 10 orang. Ada 10 orang dan kita diminta untuk mengambil 4 orang. Nah, berarti kita mengambil 4 orang dari 10 orang. Berarti bisa kita tulis N-nya 10, R-nya 4, yaitu kombinasi 4 dari 10 sama dengan 4 faktorial dibagi 10. Oh ya, ini juga salah ya, harusnya di sini 10. 10 faktorial dibagi 10 min 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial. Nah, karena di sini 6 lebih besar dari 4, jadi kita jabarkan 10 sampai 6. Nah, kemudian di sini ada 6 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 6 faktorial bisa dicoret. Terus di sini 4 sama 2 bisa dicoret sama 8. 3 sama 9. 9 bagi 3 itu 3. 7 kali 3 dikali 10. 7 kali 3, 21 dikali 10, 210. Jadi ada 210 cara untuk memilih 4 dari 10 orang yang lulus seleksi. Nah, kenapa ini tergolong ke dalam soal kombinasi? Karena dari total orang
Yang ada, kita hanya diminta untuk mencari kemungkinan memilih 4 dari 10 orang tanpa memperhatikan urutan orang yang terpilih. Jadi kita nggak memperhatikan kayak orang A dulu, baru orang B atau orang C, atau orang B dulu baru orang A. Itu kita nggak memperhatikan itu. Yang penting adalah 4 orang terpilih dari 10 orang. Nah, selanjutnya ada 5 orang dalam satu ruangan yang belum saling mengenal. Mereka ini ingin saling berkenalan dengan berjabatan tangan sekali dengan setiap orang. Maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah, nah, dari 5 orang, mereka ini ingin saling berjabatan tangan. Dan kita tahu kalau jabatan tangan itu berarti ada 2 tangan. Tangan 1 dan tangan 2. Itu jabatan kan ya. Nah, berarti di sini N-nya itu sama dengan 5, karena ada 5 orang. Dan R-nya itu ada 2. Karena jabatan tangan itu terjadi membutuhkan 2 tangan gitu. Nah, kenapa pakai kombinasi? Karena kita nggak mementingkan si A ngejabat B duluan atau si B ngejabat A duluan gitu. Ini sama aja, A sama B mau yang ngajakin A atau B yang ngajakin itu dihitungnya satu kejadian. Nah, berarti di sini N kombinasi 2 dari 5 atau sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 5 faktorial, 5 min 2 itu sama dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita bisa lihat di sini 3 lebih besar dari 2, jadi kita jabarkan sampai 3 aja. Kali 4, 3 kali 3 faktorial. Bagi 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorialnya habis. 4 bisa dibagi 2, sisanya 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 maksudnya. Jadinya 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi jabatan tangan yang mungkin terjadi dari 5 orang, yaitu 10 jabatan tangan. Nah, di sini ada overview atau reviewnya dari perbedaan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak. Permutasi contoh soalnya bisa menyusun orang, nomor telepon, angka, warna, atau mengambil ketua tim, menyusun job desk setiap orang. Kan kalau mengambil ketua tim tuh, ya biasanya ketua kan urutannya ketua, baru sekretaris bendahara gitu kan. Nah, itu kan berbeda sama ngambil 3 orang langsung kan, karena ketua, sekretaris bendahara itu orangnya berbeda-beda artinya. Nah, terus yang selanjutnya mengambil 2 warna favorit dan berurutan. Dan yang terakhir mengambil pemenang secara berurutan, 1, 2, 3. Kan kalau ranking tuh orang ranking 1, orang ranking 2 sama ranking 3 itu beda kan. Misalnya A ranking 1, B ranking 2, C ranking 3 berbeda sama B A C, B yang ranking 1 itu beda. Kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan, contoh soalnya tuh bisa memilih tim atau kelompok baju, atau kelompok atau baju atau mata pelajaran atau daftar makanan. Terus bisa juga mengambil beberapa anggota dari grup, bisa juga mengambil 2 warna acak, 2 warna dari kotak secara acak, bisa juga mengambil 3 orang pemenang. Oh ya, mengambil 2 warna dari kotak itu maksudnya ngambilnya tuh barengan ya. Kan tadi kalau permutasi kan 1 demi 1, kalau kombinasi tuh langsung ambil 2 sekaligus gitu. Nah, oke, ternyata itu udah menjadi penjelasan terakhir dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari kakak-kakak sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.